wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khairani, mahasiswi PAI, Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM 2120004. Saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Yaitu dengan cara yang pertama membacanya dengan teliti, kedua mencari makna dari setiap kata per kata untuk mengetahui isinya. Yang ketiga yaitu menggunakan rujukan yang lain agar lebih memperkuat hasil yang didapatkan. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri angka atau huruf. Yang kedua, tanda kutip. Tanda kutip digunakan untuk mengapit kalimat langsung. Yang ketiga, tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan di dalam kalimat. Yang keempat, tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menandai kata yang terpenggal dikarenakan adanya pergantian baris. Yang kelima, tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Yang pertama, Allah Maha Lembut. Artinya, Allah mengetahui segala sesuatu secara sempurna dengan cara lembut, tak terasa dan tak terduga. Yang kedua, Maha Mengetahui. Allah mengetahui segala perbuatan, perkataan, dan apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Yang ketiga, Maha Bijaksana. Artinya, Allah yang mengatur, menciptakan, dan menentukan segala sesuatu dengan penuh pertimbangan tanpa ada yang sia-sia. Tentu pasti yang saya rasakan yaitu sedih dan ikut prihatin terhadap musibah yang menimpa mereka. Sebagai bentuk kepedulian saya terhadap masyarakat di Bumi Syam, salah satu yang bisa saya lakukan yaitu dengan mengirimkan bantuan berupa jaket, makanan, dan minuman. Serta saya bisa mendoakan mereka agar mereka bisa tabah dan sabar dalam menerima ujian dari Tuhan, serta mendoakan supaya musibah yang menimpa mereka segera berlalu. Dekap artinya peluk, pakaian hangat artinya jaket, bantuan artinya memberikan sumbangan, ekstrimnya artinya melebihi batas, musim artinya periode, pandemi artinya wabah, logistik artinya perbekalan atau penyediaan, blokade artinya penutupan, meregang artinya merebut paksa, cuaca artinya Zionis artinya penganut, krisis artinya berbahaya, terkatung-katung artinya melayang-layang, dermawan artinya murah hati, menyapa artinya mengajak. Pertama, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang diraih dengan perjuangan. Yang kedua, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Yang ketiga, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah sekaligus rumit. Yang keempat, bahasa Indonesia juga digunakan oleh bangsa lain atau dipelajari oleh bangsa lain. Yang kelima, bangsa Indonesia berasal dari bahasa Melayu.
Dan untuk memelihara rasa bangga terhadap bahasa Indonesia tersebut dapat dilakukan dengan yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mempelajari bagaimana cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, memperkenalkan bahasa Indonesia kepada bangsa-bangsa lainnya. Yang pertama, persiapkan niat. Dengan niat yang kuat, maka setiap pekerjaan yang akan kita lakukan akan kita laksanakan dengan baik. Yang kedua, skill. Jika skill kita tidak memadai, maka akan sulit untuk kita memasuki dunia pekerjaan. Yang ketiga, disiplin terhadap segala sesuatu, terutama disiplin waktu. Ketika sudah memasuki dunia pekerjaan, maka kita harus pandai-pandai dalam membagi waktu atau memanfaatkan waktu. Yang keempat, yaitunya mengembangkan kemampuan diri agar kita lebih percaya diri dan siap bersaing dalam dunia pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa merasakan kehidupan yang indah saat ini. Selawat beriringan salam tak lupa pula kita kirimkan buat pucuk junjungan kita, yakninya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing, serta kepada teman-teman semua yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato singkat saya yang berjudul Kenakalan di kalangan remaja pada saat ini. Saudara-saudara yang saya hormati, kenakalan remaja pada era modern saat ini sudah sangat melebihi batas wajar. Karena bisa kita lihat pada saat sekarang ini, banyak anak di bawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, free sex, dan melakukan tindakan kriminal lainnya. Fakta tersebut sudah tidak bisa kita pungkiri lagi, karena di dalam lingkungan kita sendiri sudah banyak yang seperti itu. Kita bisa melihat betapa menyedihkan, betapa bebasnya pergaulan pada saat sekarang ini. Tentu, segala pergaulan bebas tersebut ada penyebabnya. Yang pertama, kurangnya kasih sayang dari orang tua, kurangnya pengawasan dari orang tua, pergaulan yang tidak baik, perkembangan iptek, serta kebebasan yang berlebihan. Dari berbagai penyebab terjadinya kenakalan remaja, mungkin ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membuat para remaja terhindar dari kenakalan atau pergaulan yang tidak sehat, terutama untuk diri kita sendiri. Caranya yaitu memberikan pendalaman agama sejak dini. Yang kedua, mentaati setiap perintah orang tua dan apa yang mereka larang. Yang ketiga, mentaati peraturan agama, jangan melakukan apa yang dilarang oleh agama dan hukum. Yang keempat, menyusun rencana masa depan agar masa depan lebih terarah. Baiklah Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, tidak ada hal terindah dalam hidup ini selain dengan berbuat baik. Jangan biarkan kakak, adik, teman kita terjerumus kepada pergaulan yang tidak sehat.
Sekian dari saya. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.